Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat dan penuh semangat. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama Bu Nuning bahasa Indonesia tentang fakta dan simpulan ya. Apakah fakta itu? Fakta adalah sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi yang dapat kita amati dengan panca indera kita. Contohnya, mari kita amati tumbuhan yang ada di sekitar ini. Tumbuhan yang ada di sekitar ini ada tumbuhan paku, tumbuhan bambu kuning, dan tumbuhan lainnya. Pada tumbuhan paku ini mempunyai tulang daun yang sejajar. Sama halnya juga dengan tulang daun yang ada pada tumbuhan bambu ini. Namun, pada tumbuhan ini dia memiliki tulang daun yang menyirip. Nah, itu bicara tentang tulang daun. Sekarang tentang warna pada daun yang ada di sekitar sini. Nah, apakah semua warna daun yang ada pada tumbuhan ini berwarna hijau? Di sini ada juga warna daun yang bercorak putih dan hijau. Dan di sini ada juga tumbuhan yang mempunyai 3 warna daun, yaitu merah, putih, dan hijau. Nah, itu fakta dari tumbuhan yang kita amati bersama-sama. Sekarang, apakah arti simpulan itu? Simpulan adalah semua hasil akhir yang kita amati atau kita baca, misalnya pada paragraf. Nah, kita simpulkan. Nah, kesimpulannya pada apa yang Ibu paparkan pada fakta tadi adalah tidak semua tulang daun yang dimiliki pada semua tumbuhan ini bentuknya sama. Ada yang sejajar dan ada yang menyirip. Dan tidak semua warna daun yang kita amati di sini mempunyai satu warna saja. Ada juga yang mempunyai 3 warna seperti merah, putih, dan hijau. Nah, itu penjelasan sedikit tentang fakta dan simpulan. Untuk selanjutnya, kita ikuti video selanjutnya ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ibu Nuning Setiawati. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, yaitu tentang fakta dan simpulan dalam teks laporan. Anak-anak, apakah fakta itu? Fakta adalah suatu keadaan, hal, ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Dalam menulis laporan, teks pengamatan, hal yang paling penting adalah berdasarkan kenyataan atau yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Apakah ciri-ciri fakta itu? Yang pertama, dapat ditangkap indera manusia, dapat dibuktikan dan diakui secara luas. Kedua, bersifat objektif, tidak mengada-ngada, dan bukan suatu karangan. Ketiga, dapat diuji dan biasanya disertai keterangan saksi atau narasumber. Keempat, memiliki sumber data yang akurat dan nyata, baik itu suatu hal, peristiwa, waktu, tempat, dan tanggal kejadian. Yang terakhir, menjelaskan tentang suatu kejadian atau permasalahan yang telah terjadi. Nah, sekarang kita cari fakta pada teks jerapah ini ya. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher mencapai 5,5 meter. Umumnya, jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan.
Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Dari fakta-fakta untuk teks yang berjudul jerapah dapat kita temukan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apakah makanan jerapah? Dedaunan. 2. Di mana jerapah tinggal? Padang rumput yang luas dan terbuka. 3. Kapan jerapah betina akan menjauh dari kawanannya? Ketika akan melahirkan. 4. Siapa yang akan melindungi jerapah dari hewan pemangsa setelah anak tersebut lahir? Induk jerapah. 5. Bagaimana cara jerapah berkembang biak? Dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan fakta dari jerapah, yaitu jerapah adalah hewan pemakan tumbuhan karena memakan dedaunan dan tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan, dan induk jerapah akan menjauhi kawanannya ketika akan melahirkan. Ketika anak jerapah lahir, induk jerapah akan melindunginya dari hewan pemangsa. Nah, itulah kumpulan-kumpulan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang Ibu susun menjadi sebuah kalimat utuh yang bisa kita jadikan sebagai fakta. Selain fakta dari pertanyaan menggunakan kata adik Simba, anak-anak boleh menambahkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang lain ya. Contohnya, berapa tinggi jerapah? Berapa panjang leher jerapah? Berapa masa kehamilan induk jerapah? Nah, itu adalah salah satu contoh dari fakta pada teks jerapah. Sekarang, kita akan belajar tentang simpulan. Apakah simpulan itu? Simpulan adalah intisar akhir dari suatu teks. Ikhtisar adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Ikhtisar dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap sebuah objek. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat simpulan? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari tahu kalimat atau kata apa yang sering diulang dan sering dijabarkan. Ketiga, temukan ide pokok atau informasi inti yang penting pada teks atau tiap paragraf. Keempat, hubungkan semua informasi penting menjadi satu pernyataan akhir. Nah, pernyataan akhir itulah yang disebut simpulan. Nah, anak-anak, yuk kita cari tahu bersama-sama apa simpulan dari teks di bawah ini. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanaman tadi. Anak-anak, mengapa pada kata hal tersebut Ibu beri warna kuning? Itu sebagai keyword atau salah satu kata kunci untuk menemukan sebuah simpulan. Selain hal tersebut, ada kata juga dengan demikian, maka dari itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita cari tahu apa simpulan dari teks ini ya. Simpulan paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Sekarang perhatikan contoh teks laporan kedua ini ya anak-anak. Fosil hidup adalah fauna yang bentuknya tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Salah satu contoh fosil hidup ialah iguana. Iguana adalah kelompok kadal paling rumit di dunia yang kebanyakan tinggal di Amerika Tengah dan Selatan. Ukuran iguana bermacam-macam, ada yang hanya 10 cm sampai terbesar sekitar 2 meter. Hewan ini juga termasuk perenang, penyelam,
dan pemanjat yang cekatan. Nah, kira-kira apa ya kesimpulannya? Nah, simpulan dari teks di atas adalah iguana termasuk fosil hidup yang merupakan kelompok kadal paling rumit. Nah, anak-anak, itulah pelajaran Ibu yang Ibu paparkan hari ini. Tetaplah bersinar, terang semangat belajarnya para muridku. Kelak kalian akan menjadi generasi emas yang tangguh untuk negeri ini. Saya Ibu Nunis Setiawati dari Min 9 Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.